Saya dengerin di sini ada suara ayah abi hampura abi Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Ayah jangan mau bersatu sama mama selama ayah miskin. Itu yang menyulut kemarahan konten saya. Kabar soal ditemukannya mayat wanita yang jasadnya terbungkus karung plastik sempat jadi perhatian warga Kota Bandung, Jawa Barat. Mayat wanita ini ditemukan di sebuah kamar kontrakan di Gang Family, RT 2 RW 5, Kelurahan Cibuntu, Kota Bandung. Kondisinya cukup mengenaskan. Selain terbungkus karung plastik dan sudah mulai membusuk, pada tubuh korban juga terdapat sejumlah luka lebam di leher, lecet di wajah dan dada, serta patah tulang iga. Tak banyak alat bukti yang ditemukan polisi di lokasi penemuan. Selanjutnya, jasad wanita bernasib malang ini pun dikirim ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk keperluan autopsi. Untuk mengetahui lebih dalam soal kasus ini, tim menyingkap tabir coba menyambangi kontrakan tempat penemuan mayat. Kepada kami, Kanit Reskrim Polsek Bandung Kulon, Ibtu Ruslan Edison, menjelaskan posisi saat pertama kali mayat korban ditemukan. Posisi awal ada di sini, posisi awalnya, ya, kantong plastik besar, ya, kantong plastik besar di sini, ya. Di sini kantong plastik. Posisi di sini semua. Tergeletak di sini, ya. Namun kita belum tahu pasti apa isinya pertama tuh. Kita menghubungi Inapis, setelah itu baru diketahui bahwa di dalam kantong plastik itu sebuah jenazah. Bisa ditunjukkan ini gambar-gambar ini apa Pak? Ini barang-barang, ya, barang-barang diduga milik korban. Di sini posisi tergeletaknya korban di sini, ya, plastik di sini, ya, tergeletak aja begitu aja gitu. Kasur ini posisinya dari posisi awal dari kayak begini. Pas masuk tuh sudah seperti ini. Sebelum ditemukan tewas, salah satu warga sebenarnya sempat mendengar suara teriakan wanita dari dalam kontrakan tempat ditemukannya mayat. Namun ia tak menyangka kalau saat itu korban sedang dieksekusi. Saya keluar dari rumah Pak RW ke sini, ada suara, saya ke sini. Jadi jalan ada suara lah, ya, mendekati apa asal suara gitu ya? Ya, saya dengerin di sini ada suara ayah abi hampura abi Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Terus abi tengah ulang. Nah, suara kok abi diketok, takut urusan orang. Pulang lagi, udah saya mau pulang ke sana. Jadi Teteh sempat di sini mendengarkan dengan jelas suara itu. Ya, jelas sekali. Jelas sekali. Ya. Boleh diulangi seperti apa Teh? Ayah abi hampura Allahu Akbar astagfirullahaladzim, kayak yang neden gitu. Udah ngedet gitu. Iya, pas astagfirullahaladimnya. Nggak ada suara lagi, ada suara lagi. Sama sekali langsung. Iya. Di dalam itu ada suara laki-laki atau nggak ada. Nggak ada yang Teteh dengar, hanya suara begitu aja. Ya. Kalau tahu dari tetangga-tetangga ini udah berapa lama ngontrak di sini? Sebulan katanya. Sebulan. Iya, sebulanan. Siapa dia? Maksudnya laki-laki cowok perempuan? Katanya cowoknya yang ngontrak. Cowoknya yang ngontrak. Iya. Selama beliau ngontrak di sini, orang gitu ngontrak di sini, pernah nggak ngelihat ada perempuan keluar masuk di sini? Tidak pernah, saya tidak pernah lihat. Teteh nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Ya. Siap. Cuman saya di hari Senin jam 7 mendengar suara itu. 7 pagi atau? 7 pagi. 7 pagi. Ya. Siap. Belakangan diketahui penghuni kamar kontrakan ini adalah Ali Nurdin.
Ali sempat terlihat pergi dari kontrakan dan menghilang beberapa hari sebelum ditemukan mayat di dalam kamar kontrakannya. Pengejaran terhadap Ali Nurdin pun dilakukan. Orang ini sudah bergerak dari mulai hari Senin. Sudah mulai bergerak dia. Bergerak untuk melarikan diri. Sehingga kita putuskan, walaupun kita saat itu belum tahu dia akan berakhir di mana, tetapi kita biar tidak terlambat, kita jejak-jejaknya tetap kita kejar. Kita kejar ke beberapa kota. Lalu siapa wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus karung plastik di dalam kamar kontrakan Ali Nurdin? Setelah terkapar, aku perhatikan dia kelihatan wajahnya membiru. Karena mungkin amarah saya tersulut dengan omongan miskin itu. Karena dari dulu yang dibahas itu tentang miskin, Pak. Selama saya berumah tangga ini. Saya dengerin di sini ada suara, ayah, abi hampura abi Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Ayah jangan mau bersatu sama mama selama ayah miskin. Itu yang menyulut kemarahan spontan saya. Pria ini bernama Ali Nurdin. Ia diringkus di tempat persembunyiannya di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarot, Jambi pada 11 Juni 2023 lalu. Ali Nurdin diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus karung plastik di Kota Bandung, Jawa Barat. Akhirnya bisa kita dapat di daerah Jambi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang bersangkutan lagi bekerja di perkebunan. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Ali Nurdin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ali telah menghabisi nyawa wanita bernama Emma Purnama, warga Jalan Cigondewah Girang, Kelurahan Melong, Kota Cimahi, yang tak lain istrinya sendiri. Mayat Emma ditemukan terbungkus karung plastik dengan posisi terikat di dalam kamar kontrakan Ali Nurdin pada 7 Juni 2023 lalu. Sudah sekitar 1 bulan lalu, Ali memang tinggal sendiri di kontrakan Gang Family, Kelurahan Cibuntu, Kota Bandung. Ia sudah pisah rumah dan dalam proses cerai dengan Emma Purnama. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada 4 Juni 2023. Saat itu, Ali meminta Emma datang ke kontrakan untuk membicarakan soal permohonan rujuk. Ternyata permintaan Ali ditolak Emma. Ya, maaf. Mama bukan nggak mau ngelanjutin hubungan, melanjutin rumah tangga, karena mama itu dilarang sama Ipo dan Sania. Penolakan itu membuat Ali naik pitam. Ia kemudian mengungkit masalah utang Emma kepadanya sebesar 27 juta rupiah. Dia kan bikin kos-kosan di atas. Kata dia, pinjem dulu ya, nanti juga kan ada yang sana nanti diganti. Cekcok mulut pun terjadi. Emma sempat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Ali. Ayah jangan mau bersatu sama mama kalau ayah selama ayah miskin. Itu yang menyulut kemarahan spontan saya. Akhirnya saya menampar dia dengan ini dan dia langsung terkapar. Yang saya rasa lebihlah dari 2-3 kali saya mukul karena mungkin emosi saya nggak terkontrol. Setelah itu, sebelum dipukul dia sempat ngerang 2 kali.
Merasa tersinggung, Ali akhirnya menghabisi nyawa Emma. Menampar dia dengan ini dan dia langsung terkapar. Setelah terkapar, aku perhatikan dia kelihatan wajahnya membiru. Karena mungkin amarah saya tersulut dengan omongan miskin itu. Karena dari dulu yang dibahas itu tentang miskin, Pak. Selama saya berumah tangga itu. Kini Ali Nurdin jadi pesakitan. Ia harus mendekam di balik jeruji besi sel tahanan akibat perbuatannya. Pasal kita kenakan 338 dengan ancaman 15 tahun. Dia orang jahat. Saya minta hukumannya seberat-beratnya untuk dia. Saya nggak ridho mama saya meninggal. Pokoknya hukum dia seberat-beratnya. Saya dengerin di sini ada suara, ayah, abi hampura abi Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Ayah jangan mau bersatu sama mama selama ayah miskin. Itu yang menyulut kemarahan spontan saya. Rasa penasaran soal seperti apa kehidupan keluarga pasangan Ali Nurdin dan Emma Purnama membawa kami ke Jalan Cigondewah Girang, RT 2 RW 32 Kelurahan Melong, Kota Cimahi. Di rumah inilah Emma Purnama tinggal. Sejak akhir 2020 lalu, janda beranak 4 ini dinikahi oleh Ali Nurdin. 3 tahun hidup bersama, pasangan suami istri ini kerap bertengkar. Bukan hanya kepada sang istri, kepada anak kandung Emma dan keluarga lainnya, Ali juga kerap bersikap kasar. Sampai akhirnya Maret 2023, Emma menggugat cerai Ali. Tersangka itu tidak kerja sama sekali. Masalah utamanya yaitu masalah anak. Yang jadi permasalahannya itu ketika mereka itu tidak sepakat cara mendidik anak seperti apa. Itu yang menjadikan pemantik lah ya, pemantik mereka pisah ranjang itu. Kini, Emma Purnama telah pergi untuk selamanya. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum Sukamaju, Kelurahan Melong. Siti Rohmah, anak sulung Emma, sempat bercerita kepada kami soal awal mula ia menemukan ibunya yang tewas di kamar kontrakan ayah tirinya. Pagi-pagi sama suami bilang, ayo kita cari aja ke kontrakannya, biarin kita cari yang punya kontrakan, kita pinjem kuncinya, diizinin sama yang punya kontrakan ya, berangkat bareng sama yang punya kontrakan itu. Dibukain pintu, saya masuk ke dalam ya dalam keadaan kayak gitu ya. Jadi kasur disandarin ke tembok, pencarian ke dalam kontrakan, terus ke WC juga. Terus itu di belakang kasur coba lihat ada apa. Pas dilihat di belakang kasur ternyata ya itu ada karung. Di situ yang punya kontrakan manggil RT, bilang dulu ke RT mau buka itu, ya dibuka dulu karung. Ternyata pas udah dibuka karung ada plastik ya. Dari situ ya nggak ada yang berani buka. Siti juga mengungkapkan kalau ayah tirinya itu memang kerap bersikap kasar. Sampai lemparin golok ke mama, astagfirullahaladzim, kata aku teh, kumaha lamun cilaka, kata aku teh ya kelepasan gini. Diam, dia nggak ngomong. Terus kemarin sempet lemparin dulu termos air panas, sampai pecah, sampai airnya udah tumpah termosnya sampai pecah. Si bapak itu teh? Iya, udah berani kayak gitu dia. Sama ya di rumah udah kayaknya teh udah pengen hak we meren dia mah.
kayak gitu, udah berani gitu ya. Menurut Siti, selama ini ibunya lah yang menafkahi Ali Nurdin. Jadi tidak benar jika ibunya memiliki utang kepada Ali sebesar 27 juta rupiah. Selama itu dia cuman diem di warung. Dia diem di warung, gak pernah ngasih sama mama gitu ya buat uang dapur gitu atau apa. Dia gak pernah. Kontrakan kan punya mama, malahan mama kemarin udah habis ngejual tanah juga kan sama dia mama jual tanah itu. Disuruh? Mungkin disuruh ya, soalnya mama waktu itu pernah sama saya, Pok, mama itu nggak ada uang lah gitu ya, udah sawah yang di daerah Cigonewa jual aja kata mama, ya sok aku mah nuturin aja ya apa kata mama. Terus mama besoknya kok nggak jadi senang mau jual teh. Mama meskipun segimanapun mama nggak punya atau apa, mama nggak pernah pengen jual-jual kayak gitu. Malah udah pernah sama saya juga, malah nggak jadi itu teh mama sampai nggak jadi jual. Tapi setelah sama dia berani menjual. Sebagai anak, Siti wajib murka kepada Ali. Ia pun berharap ayah tirinya itu dihukum seberat-beratnya. Pokoknya mah dia orang jahat. Saya minta hukumannya seberat-beratnya untuk dia. Saya nggak ridho mama saya meninggal karena dia. Pokoknya hukum dia seberat-beratnya, harus setimpal dengan mama saya.